Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana dari Prodi Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan manajemen keuangan tentang kegagalan perusahaan dan reorganisasi. Yang akan saya bahas di sini nanti yang pertama yaitu pengertian dari kegagalan perusahaan dan reorganisasi. Yang kedua, penyebab terjadinya kegagalan perusahaan yang meliputi faktor internal, faktor eksternal. Yang ketiga, penyelesaian kegagalan, langkah-langkah yang diambil jika mengalami kegagalan. Dan yang keempat, reorganisasi, pengertian reorganisasi dan langkah-langkah reorganisasi. Selanjutnya yaitu tidak semua perusahaan dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan melakukan penciutan atau bahkan dilikuidasi. Apabila perusahaan menghadapi kesulitan keuangan dan prospek perusahaan kurang baik, maka perusahaan dapat dilikuidasi. Jika prospek perusahaan masih bagus, maka perusahaan dapat direorganisasi. Selanjutnya yaitu pengertian kegagalan perusahaan. Kegagalan perusahaan adalah keadaan di mana suatu perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban lancarnya. Pada kondisi seperti ini biasanya diindikasikan dengan menganalisis laporan keuangan secara cermat dengan menganalisis rasio keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kegagalan di suatu perusahaan. Penyebab terjadinya kegagalan perusahaan disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, manajemen yang tidak efisien. Manajemen yang tidak efisien ini akan mengakibatkan kerugian yang terus-menerus. Pada akhirnya, perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Yang kedua, ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang-hutang yang dimiliki. Jika hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar, sehingga labanya kecil, bahkan menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu besar akan merugikan karena aset yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak dapat menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya kecurangan ini bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya membangkrutkan perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama, perubahan keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan ini bisa mengakibatkan pelanggan meninggalkan perusahaan sehingga terjadi penurunan pendapatan. Yang kedua, kesulitan bahan baku. Mengapa kok bisa terjadi kesulitan bahan baku? Kesulitan bahan baku di sini bisa disebabkan karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Yang ketiga, faktor debitur juga harus diantisipasi supaya debitur tidak melakukan kecurangan dengan melalaikan hutang. Yang keempat, persaingan bisnis yang semakin ketat. Adanya persaingan bisnis yang semakin ketat ini menuntut perusahaan supaya selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir yaitu kondisi perekonomian secara global harus selalu diantisipasi oleh perusahaan. Dengan semakin terpadunya perekonomian dengan negara-negara lain, perkembangan perekonomian global juga harus diantisipasi oleh perusahaan. Setelah kita mengetahui penyebab terjadinya kegagalan perusahaan, maka yang selanjutnya yaitu penyelesaian kegagalan perusahaan. Apa sih langkah-langkah yang harus diambil jika mengalami kegagalan dalam suatu perusahaan? Maka yang pertama harus menyadari kegagalan. Tanpa kesadaran ini, maka perusahaan tidak bisa mengambil langkah berikutnya. Banyak tanda-tanda yang menyertai banyaknya kegagalan, seperti hasil penilaian kinerja yang buruk, masalah komunikasi antar departemen, arus kas yang melambat, ataupun berkurangnya pelanggan. Setelah menyadari kegagalan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kesalahan apa yang telah dilakukan.
Evaluasi bisa dilakukan dengan mengurut kembali langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya, lalu menganalisa kegagalan yang terjadi. Dari hasil evaluasi nanti bisa digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam menembus pasar persaingan yang sehat, karena perusahaan harus bisa memahami bagaimana go to market atau yang biasa disebut dengan strategi menuju pasar. Selanjutnya yaitu cepat koreksi dan lakukan perubahan. Maksudnya, hasil evaluasi bisa digunakan untuk mempelajari dan menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan serta perubahan yang perlu diciptakan untuk membantu bangkit dalam kegagalan. Kemudian, lakukan konsolidasi. Setelah tindakan koreksi dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini untuk menggalang dukungan, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan, serta menyusun strategi sukses. Nah, setelah melakukan konsolidasi, maka selanjutnya yaitu buat rencana baru yang lebih efektif. Nah, jadi di sini kita harus membuat perencanaan yang lebih matang. Nah, dalam perencanaan jangan lupa mengantisipasi setiap kendala, kesalahan, dan kegagalan yang mungkin akan dialami. Setelah kita melakukan langkah-langkah di atas, yang terakhir yaitu cepat bertindak. Perencanaan yang telah disusun tadi harus segera diimplementasikan. Perusahaan tanpa implementasi tidak ada nilai tambahnya. Jadi setelah semuanya disusun dengan baik, langkah selanjutnya adalah bertindak, yaitu melakukan tindakan sesuai rencana. Setelah itu baru bisa memetik hasilnya. Selanjutnya yaitu reorganisasi perusahaan. Reorganisasi perusahaan adalah penyusunan kembali struktur modal perusahaan sehingga struktur modal yang baru dianggap cukup layak bagi operasional perusahaan di masa yang akan datang. Reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Nah, di sini ada langkah-langkah reorganisasi. Yang pertama, menentukan nilai perusahaan. Penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. Yang kedua yaitu menentukan struktur modal yang baru. Struktur modal tersebut bertujuan mengurangi beban tetap atau bunga agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.